sekitar seminggu yang lalu saya dapat info dan berita bahwa vaksinasi COVID untuk anak 12 tahun ke atas sudah bisa dilaksanakan, dan ya, saya cukup senang mendengar kabar itu. Karena dulu saat orang tua saya divaksin untuk anak saya ini umur 16 ya, umur 16 tahun itu belum bisa. Jadi minimal itu usianya 18 ke atas mungkin ya, kalau nggak salah. Mendengar kabar ini saya cukup senang karena saya bisa mendapatkan proteksi untuk menghadapi virus COVID-19 mungkin ya. Ya minimal ada proteksi lah ya, karena mendengar kabar-kabar sekarang juga COVID-19 ini makin hari makin makin mencekam gitu. Banyak berita-berita yang mungkin ada yang benar, ada yang hoax. Mendengar berita ini saya langsung nyari tahu ke berbagai sumber kayak Google, TV, berita, atau berita-berita di WhatsApp, dan saya dapat link dari ini nih, dari Peduli Lindungi. Nah, yang kayak gini nih. Kelihatan nggak? Aduh, susah kali fokusnya. Nah, pokoknya ini nih, Peduli Lindungi. Saya cukup bingung nih, ini websitenya beneran apa hoax nih? Karena saat saya masuk, pendaftarannya itu memasukkan nomor telepon dan kartu keluarga gitulah. Takutnya informasi pribadi itu menyebar gitu. Setelah saya cari tahu, website ini sudah terkirim, mungkin lebih dari ribuan kali ya. Karena ini ada di keterangannya, diteruskan berkali-kali tuh. Nah, saya ini dapat website ini dari guru-guru saya, orang tua saya, terus orang-orang gereja. Saya mikir nih, kayaknya bener nih. Saya coba masukin nomor telepon, kartu keluarga, nomor NIK ya, NIK. Karena saya belum punya KTP, jadi nomor NIK-nya itu dilihat dari kartu keluarga begitu. Sudah saya masukin, tampilan awalnya tuh kayak gini nih. Saya cukup bingungin. Ini sesudah masukin ya. Nah, sudah saya masukin cuma muncul kayak gini nih. Riwayat dan tiket vaksin. Nah, udah dimasukin, tulisannya itu vaksin pertama, QR code, dan lokasi vaksinasi. Lokasi vaksinasinya itu seluruh vaskes vaksinasi. Nah, ini saya bingungin, seluruh itu bagaimana ya? Apakah kita bisa tinggal datang terus nunjukin gini gitu, apa harus nunggu ini ngasih tahu kabar bahwa kita bisa vaksin di mana? Saya nggak tahu. Tapi hari-hari kemarin saya dapat kabar lagi, untuk anak usia 12 tahun ke atas sudah bisa dilaksanakan vaksinasi dengan vaksin Sinovac. Syarat membawa KK dan KTP. Bagi yang sudah punya, yang belum punya KTP membawa KK. Tempatnya di Aula Kornel Rumah Sakit Dustira Cimahi. Karena saya ada di Cimahi ya. Nah, syaratnya itu keluarga militer, PNS, dan KHI. Berhubung orang tua saya adalah tentara ya, saya mudah-mudahan pas saya kesana bisa dilaksanakan vaksinasi gitu. Untuk harinya adalah Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 sampai dengan 12. Mudah-mudahan saya kesana langsung bisa dilaksanakan vaksinasi ya. Mudah-mudahan masih dapat nomor gitu. Oke, mudah-mudahan pada hari-hari tersebut saya bisa mendapatkan vaksinasi dan mendapatkan proteksi lah buat menghadapi virus yang cukup mencekam ini. Kita lanjut ke hari berikutnya. Baru bangun coy. Jam 6:30. Gila, dingin banget asli. Wah, kayak ditinggalin sama dia gitu. Sampah. Mau mandi dulu biar enak lah. Kalau nggak mandi tuh lengket. Oke. Jam 7:30 dan sebelum vaksin disarankan untuk makan dulu. Jangan lupa kalau mau vaksin sarapan. Pokoknya makan aja deh. Pokoknya gimana ya? Pokoknya perut itu gak boleh kosong, harus diisi dengan makan makanan yang cukup berat lah, seperti nasi. Jadi vaksinnya itu keterangan waktunya pukul 7 sampai 12. 7 pagi sampai 12 siang. Sekarang jam 7:30. Ya mudah-mudahan masih dapat slot lah buat bisa vaksin hari ini langsung. Oke, kita makan dulu. Mantap, jam 8 kita mau berangkat vaksin ya. Vaksin!
Apakah kau akan menyelamatkanku? Vaksin, tunggu aku. Ya, vaksin kali ini saya ditemani oleh mama saya. Karena setelah vaksin itu kan mungkin ada kayak dikit-dikit lemes gitu kan. Takutnya nanti bisa ngegas. Oleng. Oleng. Ya, oke, jam 8 mudah-mudahan nggak telat dan dapat slot kuota. Jangan lupa juga bawa minum, terus fotokopian kartu keluarga, masker. Duh, sekarang maskernya disuruh 2 nih. Suruh double. Jujur aja ya, pengap kalau double tuh, tapi ya gimana ya? Asli pengap. Oke, udah siap, langsung kita berangkat. Jadi tadi habis ngisi formulir persetujuan, sekarang mau di pensik sama cek suhu. Jujur tadi pas sebelum divaksin nih rasanya deg-degan karena ini nahan kencing sih sebenarnya. udah selesai sih divaksinnya, yang kerasa sih nggak kerasa apa-apa ya, kayak digigit dinosaurus gitu ya. Kan digigit dinosaurus kan nggak sakit. Udah selesai, sekarang nunggu pencatatan. Jadi ada yang bilang habis divaksin awas jadi titan. Kita lihat nanti 15 menit lagi apakah saya akan jadi titan atau tidak ya. Oke, udah. Oke teman-teman, udah selesai vaksin. Tadi nunggu sekitar berapa ya? Setengah jaman ya? Ya prosesnya keseluruhan sekitar setengah jaman. Karena tadi awal pendaftaran dulu, terus cek suhu tubuh sama tensi, habis itu di screening mengetahui penyakit-penyakit ya seperti itulah. Habis itu langsung divaksin, dan vaksinnya prosesnya cepet banget,
Ya 2 menit lah, 2 menit. Detik. Enggak, dari mulai nunggunya sampai divaksin nggak nyampe 5 menit. Pas ditusuk itu nggak kerasa apa-apa, dan bener-bener nggak kerasa, cuma kayak digigit dinosaurus gitu ya. Efek sampingnya setelah divaksin itu ya biasa aja lah, nggak lemes, nggak apa, cuma dari tadi nahan kencing nih, nyari apa namanya, nyari toilet dulu. Mantap. Oke, jadi vaksin yang saya dapat tadi itu adalah vaksin Sinovac. Benar-benar gak ada rasanya, sama efek sampingnya yang nggak ada, biasa aja. Nggak tahu nanti apakah saya akan jadi Titan, apakah saya akan jadi dinosaurus, kita nggak tahu. Apakah mana motornya tadi? Jadi menurut keterangannya saya kembali tanggal 9 Agustus dan sekarang tanggal 12 Juni. Jadi nunggu sekitar 1 bulanan lah baru bisa vaksin kedua di sini lagi. Ya ini namanya apa namanya? Rumah Sakit Dustira. Jadi vaksinnya di ruang Cornell. Wih. Nah ini udah dapat sertifikat, jadi aman lah, mantap. Cepet banget asli. Jam 10 kurang 15 udah di rumah lagi. Tadi berangkat jam 8 kurang 8 pas, berangkat jam 8 pas, berarti cuma sekitar 2 jam pulang pergi. Divaksinnya mah cepet, cuma beberapa menit lah. Tapi proses menuju vaksin itu lumayan agak lama, tapi nggak sampai sejam sih. Tadi kenapa saya boleh divaksinnya? Kan untuk yang umum itu di atas 18 tahun kalau nggak salah. Tadi kenapa saya boleh vaksin? Karena saya termasuk keluarga militer. Jadi keluarga militer boleh divaksin dari anak umur di atas 12 tahun. Terima kasih TNI AD, mantap. Terima kasih Rumah Sakit Dustira, pelayanannya mantap. Tapi ya gitulah standar rumah sakit lah. Bener, vaksinnya bener-bener cepet, cuma sekitar nggak nyampe 5 menit, detik malahan. Ya cuma ditusuk udah selesai, nggak kerasa apa-apa. Cuma tadi saya gitu karena disuruh narik napas, nggak narik. Udah gitu nunggu sekitar 5 menitan lah, 5 menit 10 menit untuk pencetakan sertifikat, dan sertifikatnya langsung keluar. Untuk efek yang saya rasakan setelah divaksin, setelah benar-benar baru divaksin gitu, efeknya sih nggak ada ya, kayak biasa aja. Ini udah sekitar 1 jam mungkin ya, setengah jam sampai 1 jam belum ada efek apa-apa. Katanya ada yang lapar, ada yang oke, sedikit kita bacain komen-komen dari teman-teman yang kemarin saya udah bikin ini di IG. Boleh nanya, boleh ngasih pengalamannya, kita bacain. Oke, dari Mbak Feby, ini saudara saya, aku dapet Sinovac tuh, aku efeknya puji Tuhan cuma ngantuk sama lapar. Oke, untuk yang saya rasakan belum ya, ngantuk enggak, lapar juga belum, mungkin dia belum makan kali ya. Dari Sindu, kalau Sinovac aman, AstraZeneca yang banyak efek mah. Oke. Dari Hekal, cobain tempelin uang logam ke area yang suntik vaksin. Biar apa, Pak? Katanya nempel gak? Ya nempel mungkin. Saya ada uang logam nih, ada uang logam 500, saya tempelkan di dekat yang vaksin tadi. Di mana nggak tahu, ini mungkin tempelkan. Nggak nempel, Pak. Emang menurut Anda di vaksin itu menyuntikkan zat magnet apa gitu, gimana? Tuh nempel, Pak.
nggak nempel banget, buktinya tidak nempel. Terus dari Rido, vaksin 1 mah nggak ada efek samping, vaksin kedua baru ada. Oke, nanti setelah kita vaksin kedua kita akan coba apakah ada efek samping, apa efek depan, apa efek belakang, itu nggak tahu. Nih kita tanya ke mama sini. Ini mama saya udah vaksin duluan dari bulan Maret. Gimana rasanya pas sebelum divaksin gimana? Sebelum divaksin kan biasa aja. Tapi setelah divaksin ada ngantuk, terus lapar. Nah, terus hampir sebulan kemudian seharusnya mama udah vaksin, tapi waktu itu ada demam, terus dihubungi sama Satgas Covid vaksin, katanya harus sembuh benar. Nah, setelah sekian tenggang waktu akhirnya mama vaksin lagi untuk yang kedua. Itu enggak sih, pegel-pegel waktu itu, pegel-pegel tangannya yang udah divaksin teh, tapi lapar tetap dan ngantuk gitu aja. Sip. Efek setelahnya yang pertama berarti ngantuk dan lapar, yang kedua pegel ada pegel dikit. Ngantuk sama lapar lagi nggak? Iyalah. Berarti kurang tidur. Iya. Berarti kalau tadi ngantuk, kurang tidur dan lapar itu berarti makannya kurang. Nah, waktu itu kan mama nggak pernah sampai 120 pas ditensi, tapi pas mau divaksin kan ditensi ternyata 120 per sekian. Itu pertanda waktu itu agak tegang. Nah, tadi saya juga pas ditensi hasilnya menunjukkan 120 per 80. Itu berarti normal apa gimana? Sebenarnya sih ya tergantung kan, ada yang 120 itu udah tinggi sebenarnya, tapi untuk mama di usia sekarang itu normal. Kalau usia anak-anak gitu? Ya segini? Ya mungkin karena tegang ya. Sebenarnya saya tadi 110 tegangnya itu lebih ke nahan kencing ya, karena lupa kencing pas mau berangkat. Tapi kan udah. Ya, tapi di udah parkiran. Ya, itu setelahnya. Ke warung. Oke. Terima kasih. Bye bye. Mantap. Begitulah sedikit interview dari mama saya. Jadi kesimpulannya begitu. Nanti coba kita lanjutkan video ini sampai besok lah ya. Apakah besok akan ada efek samping dan efek depan, efek belakang, efek atas dan bawah? Apakah ada gejala-gejalanya? Kalau orang lain ya yang imunnya nggak terlalu kuat, mungkin ada sedikit gejala-gejala seperti demam, terus pegel, ngantuk, lapar. Ya sebenarnya juga ya vaksin itu kan pada dasarnya kan virus yang dilemahkan ya. Gejala-gejala tersebut ya ada sangkut pautnya dengan vaksin tersebut. Ya kita lawan aja dan gak usah kemana-mana dulu, gak usah keluar kota, gak usah keluar daerah lah, karena kalau misalnya nanti kita di swab ya pasti positif, karena pada dasarnya itu adalah virus yang dilemahkan begitu. Oke, kita lanjut, mungkin besok kita lihat efek sampingnya. Mantap, terima kasih. Terus ada orang-orang yang bilang gitu, oh bang, gak usah divaksin bang, jangan divaksin, itu cuma akal-akalan bang, akal-akalannya Red Global bang, nanti jadi anak buahnya Sunda Empire gitu. Satu kata lah buat kalian, karepmu. Gak mau divaksin ya karepmu. Nanti kalau kena ya udah rasain sendiri lah akibatnya. Saya ingatkan ya, vaksin lah sebelum vaksin itu bayar sendiri ya, karena dengar-dengar berita di Instagram gitu, mahal pak. Sekali vaksinnya itu bisa sampai 400 lebih lah ya buat harga standarnya. Kalau harganya Raffi Ahmad mungkin beda lagi. Pokoknya gitu aja. Saya ingatkan buat kalian yang belum divaksin, segera divaksin ya, sebelum vaksin itu bayar ya, karena mahal. Sayang duitnya pak, mumpung ada yang gratis kenapa enggak gitu kan.
Pokoknya kalau kalian belum dapat ya coba aja di mana aja gitu. Ada berita, coba datengin apa daftar. Ya pokoknya isi data dulu aja buat jaga-jaga di Peduli Lindungi yang kemarin. Kalau udah gitu kan datanya udah masuk, biar di mana aja bisa. Soalnya di keterangannya itu seluruh vaskes vaksinasi. Jadi mungkin bisa di mana aja, tinggal nunjukin. Sama kalau yang di bawah 17 tahun, di atas 12 tahun itu bawa kartu keluarga. Udah bawa kartu keluarga aja. Terus kalau yang umum tinggal bawa KTP aja ya. Nah, fotokopi kartu keluarga, dan yang di atas 17 tahun berarti udah masuk ke umum, jadi bawa fotokopi KTP. Ya, ini sudah menunjukkan jam 10 dan berarti sudah lewat 1 jam. Saya tidak kenapa-kenapa dan saya tidak menjadi titan, tidak menjadi dinosaurus, berarti vaksin Sinovac aman. Untuk vaksin yang lainnya saya belum tahu karena saya dapatnya Sinovac dan aman. Ya, ini udah hari berikutnya setelah saya vaksin. Berarti ini hari ke 1 atau kedua ya. Pokoknya hari berikutnya setelah vaksin dan tidak terjadi apa-apa. Ya, efek setelahnya itu biasa aja. Nggak ada efek samping, nggak ada efek depan, efek belakang, efek bawah, efek atas. Paling cuma agak kerasa aja kalau ditekan gini ya. Sama kalau nahan gitu agak kerasa. Ya itu udah wajar lah, semua orang juga pasti kalau habis disuntik sih agak sakit aja di area yang bekas disuntik gitu. Untuk lapar terus ngantuk pas kemarin tuh benar-benar nggak ada, benar-benar saya nggak lapar sama sekali setelah disuntik dan nggak ngantuk sama sekali. Terus kalau untuk demam gitu nggak ada sih, demam terus gejala-gejala lainnya tuh nggak ada ya. Jadi kesimpulannya vaksin CoronaVac atau vaksin Sinovac itu aman buat anak-anak di atas 12 tahun, itu sangat aman sekali. Saya udah nyoba dan nggak ada efek samping buat saya ya, nggak tahu buat yang lain mungkin ada sedikit efek samping tapi nggak tahu. Ya mudah-mudahan aman lah. Kalau yang saya rasakan aman ya, karena tidak ada gejala apapun, tidak lemes, tidak ngantuk, tidak lapar, tidak demam juga. Jadi saya bisa menyimpulkan vaksin Sinovac itu aman sekali buat anak-anak. Seperti saya ini 16 tahun, sangat aman sekali. Oke, buat tambahan ini kemarin di Dusira itu sepertinya vaksin untuk anak-anak di atas 12 tahun itu baru bisa untuk anak-anak yang termasuk keluarga militer, keluarga ASN, dan keluarga nakes. Jadi mungkin untuk umum belum sepenuhnya bisa mungkin ya, karena ini masih dikhususkan untuk keluarga militer, ASN, dan keluarga nakes begitu. Tapi kalau mau nyoba, coba aja datang ke tempat-tempat yang terdekat mungkin ya. Coba aja, kasih linknya di yang Peduli Lindungi itu, mungkin kasih QR code-nya mungkin bisa ya. Pokoknya cobain aja lah. Kalau di sini nggak bisa, minta saran apa, tanyain lah di mana yang bisa, apa kalau di sini bisanya kapan gitu, tanyain aja. Mudah-mudahan secepatnya bisa dan bisa dilaksanakan vaksin COVID-19 dengan cepat ya. Oke teman-teman, sedikit tambahan nih. Ini saya baru dapat SMS dari vaksinasi yang kemarin, kan disuruh masukin nomor telepon ya. Jadi di sini tuh keluar sertifikatnya, keluar link sertifikatnya. Linknya ini nyambung ke Peduli Lindungi itu. Jadi mungkin kalian wajib
daftar dulu di Peduli Lindungi yang kemarin itu. Kalau misalnya kalian udah daftar dan bingung gitu ya, kalian download aja aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Jadi kalian langsung download aja aplikasi Peduli Lindungi di Play Store ya. Nah, kayak gini nih di Play Store. Nah, si aplikasi ini tuh lebih lengkap gitu daripada di Google. Nah, ini ada lokasinya. Jadi tampilannya kayak gini. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Ini ada beberapa fitur-fitur kayak lokasi Anda risiko tinggi begitu. Terus ada registrasi vaksin, tinggal masukin NIK sama nomor ponsel. Terus ini ada scan QR code-nya. Mungkin nanti di sana disuruh scan QR code lagi. Terus ada ya beberapa menunya lah. Terus ini di tab akun ada riwayat tiket dan vaksin. Nah, ini nyambung nih sama yang kemarin nih. Nah, ini nyambung, men. Tuh. Ini tuh. Vaksin pertama langsung keluar tuh di RS Dustira. Nah, ini udah selesai, men. Sudah vaksin. Nah, ini muncul nih vaksin kedua. Nah, ini tinggal tuh langsung muncul lagi lokasinya di RS Dustira lagi. Berarti kalian wajib daftar dulu ya di Peduli Lindungi ini. Terus ini ada sertifikatnya. Tuh, vaksin pertama udah keluar nih sertifikatnya nih. Tuh. Tinggal yang vaksin kedua nanti tanggal 9 Agustus. Oke, gitu aja tambahannya. Jadi kalian harus daftar dulu di Peduli Lindungi biar aman lah, biar masuk dulu data-datanya. Jadi semua riwayat-riwayatnya ada di Peduli Lindungi ini, seperti sertifikat atau jadwal atau apa gitu. Kalian langsung download aja biar aman lah. Oke teman-teman, tambahannya seperti itu aja. Oke, mantap. Oke, mungkin videonya udah kepanjangan nih. Sepertinya yang nonton juga pada bosen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini akan saya lanjutkan pada vaksinasi kedua tanggal 9 Agustus 2021. Mungkin kalau ada kesempatan saya bisa bikin video lagi untuk membagikan kepada kalian pengalaman saya tentang vaksinasi COVID-19 ini. Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang membutuhkan video ini atau ada yang belum kebayang gitu kan vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak di atas 12 tahun itu seperti apa. Silahkan share, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Terima kasih teman-teman telah menonton. Saya Vialendi dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, mantap sekali. Salam kreator, salam kesehatan, dan tetap sehat dimanapun kalian berada. See you. Wah, baru bangun. Wah, makan apa ya? Masih ngerekam.